Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan kami sampaikan terkait dengan e-learning MTS Alert Gajah. Yang pertama, di laptop pastikan sudah ada aplikasi browser, misalnya Google Chrome atau Mozilla Firefox atau Mozilla ini ya. Biasanya saya menggunakan Google Chrome. Maka kita buka Google Chrome-nya terlebih dahulu. Setelah muncul Google Chrome, silakan ketikkan alamat e-learning MTS Alert Gajah, yaitu mtsalertsat.sch.id/e-learning, kemudian di enter. Setelah itu muncul tampilan login. Silakan masukkan username dan password yang sudah kami bagikan kemarin. Misalkan saya ambil yang paling atas saja, Bapak Ahmad Faidur Rahman. Ini NPWP-nya saya copy sebagai usernya. Kemudian kita ambil passwordnya. Kemudian login e-learning. Nah, tunggu beberapa saat. Di sini sudah tampil. Ini sudah ada fotonya, berarti sudah pernah diupdate. Kita lewati aja. Kemudian kita akan membuat kelas baru. Nah, ini caranya membuat kelas. Klik di kelas online Anda, di bagian kanannya ada icon seperti ini. Diklik, kemudian ada menu buat kelas. Nah, di sini ada tampilan menu buat kelas. Ada kelas, rombel, nama kelas, deskripsi, mata pelajaran, agama. Kelas misalnya kita ambil tingkatan kelas 9. Kemudian rombelnya dipilih 9A. Nama kelasnya misalkan 9A Bahasa Inggris. Ini boleh dipilih apa saja, mapelnya bahasa Inggris. Kemudian ini agenda pertemuannya, misalkan ada berapa belas kali misalnya. Kemudian kita buat kelas, klik. Nah, ini sudah muncul 9A bahasa Inggris. Nah, itu. Kemudian kalau pengen membuat kelas lagi, klik ke forum madrasah di sini. Kemudian ini coba ada berapa kelas nih sudah dibuat. 9A baik. Terus kita buat lagi kelas, tadi sudah 9A ya, kita buat kelas 9B misalnya. Deskripsinya tidak 9B Baing bahasa Inggris, mapelnya sama misalnya 15 kali pertemuan. Buat kelas. Nah, ini sudah terlihat lagi kelas yang kedua. Ini sudah terlihat di sini 9A bahasa Inggris, 9B bahasa Inggris. Misal pengen buat kelas lagi, caranya juga sama seperti tadi di kelas online. Kemudian klik di ikon sebelah kanannya, kemudian ada menu buat kelas, diklik.
Nah, ini nanti muncul tampilan seperti ini lagi. Apabila ingin menghapus kelas, misalkan lihat semua kelas di sini, diklik, kemudian ini tampilan kelas yang sudah pernah dibuat. Nah, misalkan saya pengen menghapus yang ini misalnya, Kusnaya, nama kelas Kusnaya, diberi mapping siswa, misalnya saya hapus misalnya. Nah, diklik hapus. Nah, kemudian diminta verifikasi password. Ini password akun Anda. Saya lupa passwordnya yang ini, karena ini masih aktif. Saya copy, kemudian masukkan di, nah ini masukkan password akun Anda, kemudian dapat kelas. Oke. Dicek lagi, nah sudah hilang yang tadi, yang kelas, nama kelas Kusnaya. Itu cara menghapus kelas. Kita kembali ke forum madrasah, diklik. Nah, sekarang kita mencoba membuat CBT atau ulangan berbasis komputer. Kita klik kelasnya, misalkan 9A ya, 9A bahasa Inggris. Kita klik. Nah, kemudian di sini sudah ada menu, cari yang ini, computer based test, dalam kurung CBT. Kita klik. Sekarang kita fokusnya nanti yang pembuatan soal PAT. Kita klik dulu. Nah, di sini sudah muncul menunya, kemudian pilih buat ujian CBT baru. Kita klik ini ya. Nah, setelah itu masuk ke menu pengaturan ujian. Jenis ujiannya dulu diisi, misalkan penilaian akhir semester. Kemudian nama ujiannya, misalnya PAS, penilaian akhir semester bahasa Inggris. Waktunya misalnya sama 120 menit. Nah, ini tanggalnya ini disesuaikan hari pelaksanaan tes atau pasnya. Misalkan hari ini ya, misalkan hari ini mulai jam 7 pagi misalnya sampai hari ini juga jam 12, tapi ini tak coba sampai jam 5 supaya nanti kita bisa melihat bagaimana akun siswa bisa mengikuti ujian. Ini tak buat jam 5 ya, jam 17 berarti. Nah, hari ini tanggal 25 jam 7 sampai jam 5 sore. Ini apakah Anda dapat mengatur jenis soal secara acak maupun urut. Nah, ini kalau diaktifkan berarti soalnya nanti acak. Nah, kemudian masuk ke buat soal. Ini sudah diatur, kemudian masuk ke buat soal. Nah, ini masuk ke navigasi soal pertama atau pertanyaan ke-1. Nomornya tetap 1. Kemudian ini jenis tesnya. Karena kita pakai pilihan ganda, maka pilih ini. Ini soal pertama. Kalau sudah punya file dari Word soalnya, tinggal di copy paste aja. Ini soal pertama, soal kunci jawaban. Opsi pertama, opsi A, opsi B, opsi C, opsi D. Karena di tingkat MTS hanya ada 4 opsi sampai D, maka yang ini dikosongin aja. Kemudian ini kunci jawabannya. Nah, ketika soalnya itu misalnya 40, kalau
pilihan ganda 40, berarti satu soalnya kan mestinya 2,5. Tapi kalau dibuat bobot nilai 2,5, ini kayaknya tidak bisa. Kayaknya bisa. Misalkan tak isi dulu ya. Soal satu. Kemudian kita tambahkan soal. Nah, soal satu kita cek. Oh iya, berarti ini soal satu sudah tersimpan ya. Misalkan kita masuk ke soal 2. Ini soal 2, ini navigasinya, soal 1, soal 2. Kita masuk ke soal 2 misalnya. Soal 2, pilihan ganda. Jawabannya, misalkan. Ini jawabannya, misalnya yang ini yang D, bobot soalnya 2,5. Kita tambahkan. Nah, ini otomatis namanya navigasinya akan bertambah menjadi soal yang ketiga. Bisa cek lagi soal 1, sudah ada bobotnya 2,5. Soal 2 sudah ada bobotnya, kemudian soal 3. Soal 3 ini belum, kita buat lagi ya. Asal aja pilihan ganda. Soal 3. Karena jawabannya B lagi, bobotnya 2, 3, 5, tambah. Nah, ini sudah ada 3 soal. Anggap saja selesai. Kemudian kita save. Nah, ini sebelum di save sebenarnya ada menu ambil soal. Ini kan mengisi soal manual satu persatu atau kopas dari file yang sudah ada, Word atau Excel. Ini sebenarnya ada menu dari bank soal madrasah. Dari bank soal madrasah berarti semua soal yang sudah dibuat satu madrasah ini bisa terlihat di sini. Misalkan kalau sudah pernah ada yang membuat. Nah, ini misalkan ada, ini bahasa Inggris yang baru saja. Kemudian ini yang miliknya Bu Cahaya, ini milik saya, misalnya miliknya Bu Suci. Kemudian ini miliknya Bu Suci lagi. Ini sudah ada di sana CPT penilaian akhir tahun, jumlah soal 40. Ini sudah ada soal 40 soal. Nanti tak contohkan yang ambil dari bank soal ini, sementara yang soal manual dulu, copy paste. Impor soal juga ada, nanti akan saya contohkan yang impor soal. Ini yang buat soal manual dulu disimpan ya, simpan dan tutup. Oke. Nah, ini sudah terlihat satu ulangan akhir semester dengan 3 butir soal acak. Waktunya 120 menit. Hari pelaksanaannya 25 Februari mulai jam 7 sampai jam 17 atau jam 5 sore. Nah, di sini ada 5 menu. Yang pertama itu simulasi ujian, kemudian edit CPT, hapus soal, kemudian analis soal, kemudian ini hasil CPT. Ini status belum ada siswa yang mengerjakan. Nah, misalkan kita cek dulu yang simulasi ujian, kita cek nanti seperti apa bentuknya. Nah, ini adalah bentuk ketika nanti siswa masuk di tes CPT-nya.
Nah, nanti juga kita akan coba pakai akun siswa ini hanya tampilannya. Tampilan previewnya bentuknya seperti ini. Ini soal pertama, ini navigasinya, soal 2, soal 3 karena tadi baru membuat soal 3. Itu. Kalau sudah selesai menjawab, klik selesai. Kemudian ada pertanyaan, yakin ya akhir ujian ini? Ya, terima kasih. Nanti bentuknya kira-kira semacam itu yang dilihat secara didik. Tujuannya apa? Untuk mengecek apakah soalnya sudah sesuai yang kita harapkan belum. Makanya perlu di simulasi ujian, dilihat satu persatu soalnya yang nanti dikerjakan siswa. Kemudian di edit CBT ini seperti tadi masuk ke pengaturan pembuatan soal. Nah, ini. Kemudian buat soal, ini kalau pengen diedit di sini tempatnya. Nah, kalau pengen tambah soal kan baru 3, 1, 2, 3, pengen tambah soal, diklik lagi. Jadi bisa dikerjakan atau dilanjutkan di lain hari, misalkan hari dapat 3 soal, besok tambah lagi 5 soal misalkan, bisa dikerjakan lagi. Misalnya ini tambah 1, kita menuju ke soal keempat berarti. Tetap pilihan ganda, soal ini asal ya, tidak soal, penting ada yang tulisannya. Kemudian pengkaguran contohnya di tambah, kemudian simpan, tutup lagi. Oke. Oke, ini yang buatan soal manual. Nah, sekarang saya akan mengambil soal dari bank soal. Misalnya tetap saya pakai ini misalnya. Saya tetap pakai ini. Cuman saya akan melengkapi soalnya sampai ke tambah, misalkan saya tambah, kalau 40 berarti kurang 36 ya. Misalnya saya ambil 6 dulu, berarti nanti di sini jumlah menjadi 10. Misalkan ya, ini kita edit. Kemudian ambil dari bank soal, misalkan saya ambil lagi miliknya Bu Suci misalkan, ambil soal, nah ini bisa kan ada 40 soal ini, ada 40 soal, saya pengen mengambil 6 miliknya Bu Suci ya, misalkan saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambil soal, nah kita cek di buat soal. Nah, kemudian kita refresh. Jadi soalnya tadi yang semula ada 4, sekarang saya tambahkan 6 dari miliknya Bu Suci. Nah, sekarang soalnya menjadi 10. Kita cek ya, kita edit. Buat soal. Nah, ini 1. Ini soal yang dibuat tadi, soal 1, soal 2, soal 3, soal 4. Nah, ini yang tambahan. Nah, tambahan yang diambil. Nah, ini bisa diedit ya nomor urutnya, berarti 2, 3, 4. Berarti ini 5. 5. Refresh. Nah, ini 5, ini harusnya 6 ya. Ini 6. Ini 7. Ini 8. Ini 9. Ini 10.
Dan kita refresh, coba edit lagi, buat soal. Nah, ini sudah urut 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kita simpan. Nah, artinya apa? Kita bisa mengambil soal misalkan dari referensi lain, kita ambil, itu bisa. Atau mau kalau sudah jadi, misalkan kita sudah jadi membuat utuh satu soal 9A, pengen digunakan di 9B, tinggal ambil dari bank soal. Jadi cukup buat satu misalnya, kemudian kelas yang lain tinggal ambil dari bank soal madrasah. Itu fungsinya bank soal madrasah. Dan kita simpan dan tutup. Nah, ini ada 10 soal ya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengupload soal lewat template. Nah, mengupload soal lewat template. Templatenya sudah disediakan di sini. Misalnya yang kelas 9B tadi belum ada soalnya ya. Kita masuk ke kelas lain aja. Kelas 9B. Nah, misal gini dulu. 9B akan kami ambil soalnya dari 9A. 9B kita buka. Kemudian CPT. Nah, kita buat soal, buat CPT. Tunggu sampai menunya keluar. Ini sudah keluar. Kita atur dulu jenis ujian, kemudian pas bahasa Inggris, waktunya sama, ini diatur sama berarti misalnya jam 7 sampai. Tapi nanti disesuaikan jadwalnya masing-masing ya dari panitia. Ini hanya untuk simulasi saja. Sudah, kemudian saya diatur jenis ujian, nama ujian, waktu, tanggal pelaksanaannya, soalnya diajak. Kemudian kita mau ambil dari bank soal. Nah, misalnya kita mau ambil dari kelas 9A misalnya. Kita ambil dari 9A, ambil soal. Kemudian kita centangi semuanya. Yang mau kita ambil. Ini kita klik semuanya. Tidak ada menu klik langsung ya, kita klik satu-satu. Oke. 10 soal sudah kita centang, kemudian kita selesai ambil soal. Kemudian kita cek ya di sini buat soalnya. Kita refresh saja dulu. Belum kelihatan. Nah, di sini sudah kelihatan ada 10 soal acak. Kita cek ya. Buat soal ini sudah keluar 1 sampai 10. Nah, jadi soal 9A sudah bisa kita ambil ke 9B. Nah, sekarang yang 9C kita akan upload menggunakan template Excel. Karena 9C belum dibuat kelasnya. Kita buat kelasnya. Ini kelas online plus buat kelas. Klik kelas, tingkat kelasnya 9C. 9C bahasa Inggris. Kemudian 9C bahasa Inggris. Jenis mapelnya bahasa Inggris, pertemuannya 15 misalnya. Buat soal. Buat kelas, maaf. Kemudian kita masuk, ini sudah ke kelas 9C ya. Misalnya pengen dicek kelasnya dulu, di sini juga boleh. Di forum A, B, C. Ini yang C. Kemudian kita masuk ke CPT lagi. Ini masih sama berarti buat ujian CPT baru.
tunggu. Nah, ini diatur pas. Nama ujiannya pas bahasa Inggris 20, jamnya sama tadi, misalnya jam hari ini jam 7 sampai hari ini jam 15, jam 17. Kemudian sudah diatur, kemudian impor soal. Ini impor soal, kita download template-nya dulu. Nah, ini soal ya, kita download. Diingat-ingat tempat downloadnya di mana. Kalau supaya nanti bisa di-upload, tahu filenya di mana. Ini sudah jadi template-nya. Nah, ini template-nya. Misalkan yang kalau tingkat TPS kan hanya ada 4 opsi A, B, C, yang D kita hapus. Nah, ini disesuaikan dengan soal Bapak Ibu. Ini jawabannya ini. Kemudian misalkan kita mau tambah soalnya, tinggal diketik aja 11 misalnya. Jawabannya opsinya ya. Opsinya jawabannya misalkan B. Simpan benefitnya sampai 10 misalnya. Ini diisi angkanya aja, nanti di navigasi sudah muncul. Tapi belum ada isi soalnya sih. Seperti ini aja dulu. Kita simpan, kita tutup, kemudian masuk ke ini lagi, e-learning-nya, kemudian pilih file yang pengen kita upload. Nah, tadi di e-learning soal ini ya, open. Nah, tunggu sampai ada namanya di sini, kemudian import. Nah, di sini sudah muncul 11 soal seperti tadi yang sudah dibuat di Excel. Kita cek ya di CPT. Tunggu. Nah, ini sudah menu pengaturan ujiannya. Kita cek di nomor 2 buat soal ujian. Nah, ini sudah di 11 kan? Soal 1, soal 2, soal 3, dan seterusnya. Nah, kita cek apa namanya, bobot bayinya yang perlu dibetulkan. Bobot bayinya tergantung jumlah soal yang kita buat, disesuaikan ini bobot poinnya. Kalau soalnya 50 berarti bobot poinnya ya 2. Misalnya kita cukup edit tadi yang ini aja 2, kemudian 2 berubah enggak ya, sudah berubah. Nomor 3 kita edit 2 dan seterusnya ya. Nomor 4 kita edit 2, nomor 5 kita edit 2, nomor 6 dan seterusnya, seperti itu. Kita refresh, hasilnya berubah enggak, cek bobot nilai. Oh ini sudah, masih tersimpan 2. Itu cara pembuatan soal. Kemudian kita akan coba masuk pakai akun siswa. Kemudian kita akan mengikuti ujian yang sudah dibuat Bapak Ibu guru. Misalnya saya pengen masuk ke mengikuti ujian di kelas 9A. Yang perlu diketahui adalah kita harus membagi tokennya ini. Kalau tokennya ini tidak dibagi ke siswa, tidak akan bisa masuk. Tuh. Jadi tiap kelas, tiap soal, tiap kelas itu tokennya berbeda. Sama-sama bahasa Inggris di hari yang sama, tapi kalau kelasnya berbeda, tokennya berbeda. Ini saya save dulu ujian CPT atau pas CPT bahasa Inggris di kelas 9A. Kita copy tokennya, saya simpan di sini dulu ya, misalnya supaya tinggal kopas. Nah ini 9A ya, kita keluar akun gurunya, logout. Oke. Nah sekarang kita akan masuk
login ujian CPT. Nah, ini masukkan NIS, password, token ujiannya. Kita akan cari salah satu siswa di 9A. Nah, ini 9A ya. Nah, ini 9A yang paling atas. Kita copy NIS-nya. Kemudian ujiannya, passwordnya, kemudian kode ujiannya, tokennya, tadi tidak simpan di sini, kita kopikan di sini. Kemudian login CPT, tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah akun siswa yang akan mengikuti ujian. Ini sudah ada menu mulai ujian. Karena settingan jadwalnya sudah sesuai hari ini mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Kalau nanti loginnya lebih dari jam 5 sore berarti sudah tidak ada menu mulai ujian. Kemudian kita klik lanjut mulai ujian, diklik lagi. Nah, ini sudah masuk di soalnya. Misalnya acak aja ya. Kemudian lanjut. Nah, misalkan ini ada yang ragu, tinggal klik ragu nanti biar bisa diketahui di navigasi. Ini ada yang ragu. Nah, di sini. Kalau yang ragu nanti warnanya berbeda, warnanya ini oranye. Misal masuk ke soal nomor 7, tinggal diklik ke soalnya. Mulai. Terus soal seterusnya next, soal seterusnya next. Nomor 5 belum ya. 10. Yang ragu nanti diklik lagi, tidak ragu, atau ini tidak ragu. Kalau pengen mengganti jawabannya, misalkan nomor 1 kan A, pengen diganti B, berarti ragu dulu. Kemudian diganti menjadi B. Nah, seperti itu. Ragu diganti. Selanjutnya selesai sampai ke soal terakhir. Kalau sudah selesai tinggal diklik selesai, kemudian akhiri ujian ini, klik. Terima kasih. Nah, ini berarti sudah selesai ujiannya. Kalau siswa pengen logout harus kembali ke dalam kelas, baru bisa logout. Itu. Sekarang kita cek di akun guru, sudah ada pemberitahuan yang mengerjakan apa belum. Kita masuk ke akunnya Pak Faibur. Ya. Kita cek di kelas 9A. Kita cek CPT-nya. Nah, ini sudah ada satu siswa mengerjakan. Kita bisa cek ke analisis soalnya di sini. Nah, ini yang merah berarti salah ini ya. Nah, itu kira-kira terkait dengan aplikasi e-learning ini yang digunakan untuk PAS. Terima kasih dan selamat mencoba. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.